Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kawan. Di sini kita akan lihat di mana detik-detik drone milik TNI menghantam OPM. Nah, ini dia kawan. Jadi menurut cerita yang terdengar bahwa di mana kedua OPM ini atau KKBI ini berusaha untuk mendekat ke pos TNI untuk mengintai. Nah, tetapi dia kelihatannya ini dia lari dia tuh. Dia lari, dia kelihatan di lewat drone. Dia dikejar, dia berpencar dia ini. Nah, ya dia berpencar. Inilah fungsinya daripada drone. Ya walaupun tadi hampir ya kalau kita lihat ya, dia bawa senjata ini kawan. Dia bawa senjata ini. Nah kalau dari udara memang kelihatan jelas dia lari kemana dan sebagainya, ya kan? Nah mereka berarti hidup di sekitar hutan. Nah inilah di sekitar sungai-sungai. Nah itu mereka berlari terus. Nah, dan tetap terpantau oleh drone. Ya, dengan adanya drone ini sangat membantu. Tetapi ingat, ya OPM juga pasti akan mempelajari terkait drone ini. Maka semua taktik, semua kegiatan harus berubah. Apalagi sekarang kan sudah ada drone yang pakai senjata. Kalau ini kan dia kena dia ya, dia pas kena di bawah itu dia masih sempat lari. Nah ini masih sempat lari tuh orangnya itu ya, itu coba lihat. Ya. Nah selama ini kalau ada anggota KKB atau dari OPM ini yang mati ya, tewas. Biasanya TNI-nya atau polisinya yang di operasi sana itu diteriaki masalah pelanggaran HAM. Ya, padahal mereka bersenjata. Ya, padahal mereka bersenjata. Nah, dengan adanya alat yang canggih seperti ini sangat bagus untuk digunakan. Ya, jadi mereka juga ini kalau membunuh tentara, membunuh polisi, membunuh masyarakat tidak disebut pelanggaran HAM. Tapi kalau di antara mereka ada yang mati disebut pelanggaran HAM. Nah inilah dilema di negeri ini kawan. Nah ini viralkan video ini kawan. Ini dari Amanda Channel saya ambil ini. Tuh, mulai kabur. Jadi dia ini pengintai. Ya kalau kita lihat orang ini mengintai kira-kira di mana pos TNI, apa kegiatannya. Ya. Tetapi sekarang mereka ruang geraknya semakin kecil. Artinya kita sudah paham mereka itu bergerak di daerah-daerah seperti ini. Ya alamnya Papua yang begitu masih perawan, harus menyesuaikan. Makanya anggota yang prajurit atau brimob yang dikirim ke Papua ini harus dilatih yang medannya harus mirip dengan Papua. Karena musuh di sana bukan hanya OPM-nya, tetapi ada penyakit di sana, yaitu malaria. Nah, ini coba dia masih bisa lolos itu, masih lolos. Apakah karena di situ tidak rata tanahnya kayaknya ya? Jadi mungkin di situ ada tanggul-tanggul berseberangan, jadi jatuhnya di tanggul sebelah, jadi dia tidak kena. Mungkin ada percikannya. Coba dia masih kuat lari tuh, masih kuat lari ke sana itu. Nah, jadi ini sudah mantap ya, sudah bagus perlengkapan tentara kita. Nah, mudah-mudahan semua batalion memiliki yang begini. Ya, jadi pas pos itu dari setiap pos ada drone. Ya, karena baterainya juga itu kan menggunakan baterai. Kalau ditaruh di hutan kan susah masalah strumnya. Makanya mungkin dilengkapi dengan surya panel ya.
tenaga surya. Mudah-mudahan semakin berkembang terus ke depan. Jadi biar segera selesai yang begini-begini. Coba lihat, masih bisa lari dia ini. Mungkin anunya granatnya itu kurang anu kali. Kurang besar. Pintar dia berpencar kedua arah. Ya. Dia di dekat rumah itu, di dekat kayak rumah-rumah kayak pos-pos gitu. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat, di sebelah kiri kan ada rumah-rumah itu. Dia kayaknya lagi mengintai kampung itu. Dia lihat apakah di situ ada aparat, apa aman apa enggak. Jadi pintar memang dia ya. Dia kuasai medan, dia kuasai situasi. Tetapi prajurit kita juga kan harus terlatih ya, terlatih untuk pengenalan medan dan sebagainya. Nah itu yang lari ke kiri itu ya, yang turun ke jalan kapas sungai itu. Nah di sebelahnya itu kan ada ini nih. Itu kan ada bangunan itu. Jadi pintar ini jalan ini. Jadi inilah kawan ya suasana di Papua. Jadi kalau mereka itu ada yang kena dianggap sipil, akhirnya aparatnya disangkut-sangkutkan dengan pelanggaran HAM. Tapi kalau mereka membunuh, ini seakan-akan pegiat HAM, tutup mulut kulihat. Ya. Jadi kepada negara-negara asing yang mensupport ini nggak usah dibantu. Apalagi di dalam negeri ini kulihat ada juga pengkhianatnya yang bantu mereka ini. Ya, dengan cara menjual munisi ke mereka. Tapi kita berdoa kawan, semoga Papua segera damai sehingga mereka, rakyat Indonesia yang ada di Papua bisa menikmati hidup ini, ya, bisa menikmati sumber daya alamnya, dan ini bisa segera selesai. Inilah kondisi di Papua alamnya kawannya. Ya, mudah-mudahan tentara kita, polisi kita yang melaksanakan operasi di Papua diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan dalam tugas mengembangkan tugas-tugas negara. Bagaimana menurut sahabatku? Dukung terus TNI maupun Polri yang melaksanakan tugas di daerah operasi seperti di Papua. Bagian videonya kawan.